Next, lanjut ke nomor 1. Anda adalah seorang warga di lingkungan perumahan Akils. Ya, ada perumahan Akils. Anda sudah mengenal baik warga di lingkungan tersebut. Tak hanya itu, Anda juga sering berbincang-bincang bersama warga lain di lingkungan tersebut. Menurut mereka, Anda adalah warga yang ramah dan mudah bersahabat dengan orang lain. Suatu ketika Anda sedang berada di pos kamling, Anda sedang santai menunggu rekan yang lain yang biasa menemani Anda ngobrol sambil ngopi gitu ya. Di pos tersebut Anda telah lama menunggu dan tak seorang pun yang datang. Jadi ceritanya ada seorang yang sedang di suatu perumahan. Jadi intinya sebetulnya nantilah ya. Dari kejauhan tiba-tiba Anda seseorang yang datang mendekati Anda. Orang tersebut nampak kebingungan dan kelelahan. Dari cara berpakaiannya sangat lusuh. Tidak lama setelah orang itu tiba di depan Anda, ia menanyakan seorang yang merupakan temannya dan tinggal di lingkungan Anda gitu. Ternyata temannya yang ditanyakan Anda juga tak mengenalnya dan merasa tidak ada orang dengan nama demikian di lingkungan Anda. Orang tersebut mencoba menjelaskan ciri-ciri teman yang dicarinya, namun tetap saja Anda tidak mengetahui dan mengenalnya. Tindakan yang Anda lakukan terhadap orang tersebut adalah A. Mengabaikan orang tersebut demi keamanan diri karena bisa jadi orang tersebut ingin mengelabui Anda gitu ya. B. Mewaspadai orang tersebut karena orang yang baru masih asing dan belum dikenal karakternya. C. Meminta Hansip untuk mengantarkan orang tersebut menemui Pak RT menanyakan perihal temannya yang dicarinya. D. Memberikan arahan kepada orang tersebut untuk menemui Pak RT perihal teman yang dicarinya. D. Menyuruh orang tersebut beristirahat di rumahnya karena merasa kasihan. Nah, yang mana nih kira-kira? Yang mana nih? Kok sudah ada ya? Belum ya? Belum. Oke. Nah, ini kawan-kawan. Jadi inti dari cerita ini, karena nanti soalnya bisa jadi seperti ini panjang gitu ya dan banyak pokoknya, maka kawan-kawan berarti kalau begitu harus banyak berlatih gitu dari sekarang ya, berlatih membaca gitu soal agar kita nanti terbiasa seberapa cepat kita membaca suatu soal. Jadi ternyata intinya adalah bahwa suatu hari, jadi kalau yang ini adalah pemanis kawan-kawan ya. Jadi Anda fokusnya sebetulnya di sini. Ketika Anda sedang berada di pos kamling, Anda sedang menunggu kawan-kawan, jadi juga tidak penting sebetulnya ya. Jadi ceritanya begini nih. Jadi kita hidup di suatu perumahan ceritanya, yang kita tentunya sudah mengenal warga sekitar. Nah, dan Anda suatu ketika sedang nongkrong nih di pos kamling. Anda sedang menunggu teman Anda yang biasa berbincang-bincang dan sambil ngopi gitu ya. Namun ternyata belum datang. Nah, sambil menunggu tersebut tiba-tiba ada orang gitu. Jadi intinya sebetulnya ini adalah bahwa Anda sedang nongkrong di pos kamling dan nunggu teman, tapi belum datang gitu ya. Tiba-tiba datang orang gitu menanyakan seorang temannya gitu. Kan biasa kita temui seperti itu ya. Namun ternyata pas ditanya kita ngobrol, ternyata kita tidak kenal dengan nama tersebut dan ciri-cirinya juga kita tidak tahu. Nah, apa yang akan kita lakukan gitu kawan-kawan ya sebetulnya. Jadi kita sedang nongkrong di pos kamling, kemudian sedang ngopi sambil nunggu teman, tiba-tiba ada orang yang tak dikenal menanyakan seseorang temannya dengan ciri-ciri tertentu. Namun ternyata kita tidak mengenal orang tersebut. Bagaimana sikap kita gitu? Ya A, diabaikan saja karena orang tersebut demi keamanan diri karena bisa jadi orang tersebut ingin mengelabui Anda gitu. B. Mewaspadai orang tersebut karena orang yang baru masih asing dan belum diketahui karakternya. C. Meminta Hansip untuk mengantarkan orang tersebut menemui Pak RT menanyakan perihal temannya yang dicarinya. D. Memberikan arahan kepada orang tersebut untuk menemui Pak RT perihal teman yang dicarinya. Nah, yang bagus itu adalah yang ini kan, kawan, meminta Hansip untuk mengantarkan orang tersebut menemui Pak RT menanyakan perihal temannya. Jadi kita saranin dulu untuk meminta Hansip ya yang ada di sana, karena di pos kamling gitu ya biasanya kan ada Hansip ya. Walaupun tidak diceritakan di sini ya, harusnya di sini juga diceritakan sih bahwa di sini ada Hansip gitu. Jadi yang paling bagus itu meminta Hansip, ini nilainya 5. Nah, kenapa tidak yang D, memberikan arahan kepada orang tersebut untuk menemui Pak RT perihal? Kan orang itu sedang bingung untuk mencari alamat. Sekarang kita buat bingung lagi dengan harus menemui Pak RT, di mana rumahnya kan nggak tahu. Nah, ini nilainya 4. Menyuruh orang tersebut beristirahat di rumahnya karena ia merasa kasihan. Oh, apalagi ini bahaya kalau ini ya. Nilainya kecil lah. Karena belum orang yang tadi kenal, tapi kita suruh beristirahat di rumah kita. Nah, mengabaikan orang tersebut demi keamanan diri karena bisa jadi orang tersebut ingin mengelabui Anda. Mewaspadai orang tersebut karena orang baru masih asing dan belum diketahui karakternya. Ini berarti nilainya ini. Pokoknya inilah. Mengabaikan orang tersebut demi keamanan diri karena bisa jadi orang tersebut ingin. Kalau ini juga sangat kecil. Ini 2 sebetulnya, ini 2 ya. Yang paling bahaya. Ini boleh lah kalau kitanya ini misalkan di rumahnya banyak orang, boleh lah.
atau juga diketahui hansip boleh 2 itu. Yang ini nih 1, yang ini 3, yang ini 3, mengabaikan orang tersebut 3 mengabaikan ya, mewaspadai 3 sorry, ini 2 mengabaikan orang itu, ini 2, ini 1 mengabaikan ya, nggak boleh diabaikan, gitu, nggak boleh seujon gitu ya, gitu kan ya. Jadi jawaban yang bagus itu yang tepat adalah yang C, begitu kan understand? Idap izin mantap, kalau mantap next soal nomor 2. Nah sudah ada jawabannya ya. Anda seorang customer service pada sebuah rumah sakit. Di tengah kesibukan Anda, datanglah seorang kakek yang ingin menanyakan prosedur penggunaan asuransi kesehatan yang dimilikinya untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit, yang butuh perawatan agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang kakek, namun ternyata kakek tersebut nampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan gitu ya. Sikap yang Anda akan lakukan adalah A. Menjelaskan secara perlahan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Kan sudah ya dijelaskan kan gitu. B. Meminta sang kakek untuk memanggil salah satu anggota keluarga agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Yang ini yang paling bagus 5 nih. Jadi kita minta siapa anggota keluarganya gitu, yang bagus pendengarannya, yang masih muda lah intinya ya, sehingga kita bisa mudah gitu menjelaskannya gitu. Kalau yang C, meminta teman Anda lebih berpengalaman dalam mengenai spesial yang dibutuhkan. Nah ini kita tidak profesional, ini nilainya 4, harus sama kita aja gitu, tapi lebih baiklah daripada tadi ya, misalkan B, C, E. Nah yang E ketiga tuh, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang kakek untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu kakek tersebut untuk proses pengurusannya. Kan sudah gitu juga ya. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang kakek paham maksud dari apa yang Anda jelaskan. Lakukan. PCE, menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut. Mana ibunya ya, nggak ada ya, yang harus dilakukan kakek gitu. Sorry, ini kakek kayaknya salah yang ngetik. Siapa yang ngetik? Mana ya, berarti salah gitu ya. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan kakek tersebut dengan bahasa yang santun agar sang kakek paham maksud dari apa yang dijelaskan. Ini 3. Yang A itu 2, menjelaskan secara pelan-pelan. Nah yang ini D nya, kalau ini kenapa bedanya dengan ini? Karena kalau ini ada santunnya kan lebihnya itu ya. Kalau ini secara pelan-pelan saja, belum tentu santun gitu, jadi kesel gitu kan. Akhirnya marah-marah gitu ya. Nah yang paling kecil itu D, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak sang kakek untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan. Jika masih kebingungan, Anda akan membantu tersebut untuk proses pengurusannya. Gitu. Ini dibantu, lebih baik inilah. Lebih baik yang ini 1 ya. Oke, itu nilainya 1. Gitu kan understand? Tidak benar? Nah, karena ini dibantu harusnya, bukan kita, kan kita sedang mengerjakan tugas orang lain, sedang bertugas customer service. Nah, karena nanti kan banyak orang yang ngantri. Nah lebih baik dipanggil aja biar nggak terlalu lama antriannya nanti ya. Jadi makanya ini 1 gitu. Oke, next. Nomor 3. Anda adalah seorang karyawan pada suatu perusahaan ternama. Anda bekerja pada perusahaan tersebut sudah lama dan termasuk senior. Wah keren gitu. Suatu hari Anda dihadapkan dengan pekerjaan yang sangat banyak dan semuanya memiliki deadline yang sama. Padahal Anda seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Wah keren ya. Sebagai karyawan yang profesional, apa yang akan Anda lakukan? Melapor pada atasan bahwa Anda butuh bantuan karyawan lain dan menyelesaikan tugas yang banyak gitu. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan gaji berupa uang lembur. Wah ini berarti nggak boleh yang ini. C. Menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline dengan hasil biasanya. D. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan pekerjaan di meja untuk dikerjakan besok. E. Membawa tugas tersebut ke rumah dan mengajarkannya di rumah larut malam. Nah yang paling bagus itu adalah yang A kan ya. Melapor dulu pada atasan, kita butuh banyak karyawan gitu, bantuan karyawan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ini 5 ya, jadi jawabannya A ya yang ini. Kalau C ya, yang keempat itu C, menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai deadline dan dengan hasil sebiasanya, itu bagus juga tapi nilainya 4 ya, karena hasilnya sebiasanya. B. Memilih lembur dengan harapan mendapat tambahan, itu nilainya 3. D. Pulang sesuai jadwal dengan meninggalkan sebuah pekerjaan, itu 2. E. Membuat tugas tersebut ke rumah dan mengerjakan di rumah sampai larut malam, ini gak boleh karena di rumah itu waktunya untuk keluarga, quality time ya. Ya waktu di kantor, pekerjaan di kantor ya kantor juga kerjakannya, jangan di rumah, kasihan keluarganya gitu.
Oke, itu nggak baik ya. Yang D, yang 4, number 4. Anda ini Anda aja ya. Sorry jangan ngetik nih. Siapa yang ngetik? Maki ya, itu saya Maki ya. Anda diminta oleh pimpinan untuk membuat sebuah laporan pelaksanaan tugas. Namun ketika Anda hendak mencetak laporan dimaksud, file laporan yang Anda buat tiba-tiba korup karena terkena virus, sedangkan pimpinan Anda meminta laporan tersebut segera. Apa yang akan lakukan? Yang bagus itu adalah segera memanggil tim IT untuk menangani permasalahan tersebut. Ini kepanggil ahlinya, gitu, sudah ada ya. Segera melapor kepada pimpinan Bapak itu segera virus. Ini nilainya 4 ya, gitu. Bagusnya sih diatasi dulu sama kita ya. Kalau ini kan langsung diatasi sama kita. Segera mencari solusi dari permasalahan tersebut melalui Google, boleh dari Google juga, tapi nilainya 3 gitu ya. Yang 2 itu segera minta teman untuk membantu menangani permasalahan tersebut. Bahwa ini membantu teman juga ini. Pokoknya langsung ke ahlinya aja gitu ya. Kalau teman kan kasihan nanti terganggu waktu kerjaannya gitu ya. Segera memindahkan file ke dalam flashdisk, udah jelas rusak gitu ya. Ini 1. Nah, jadi jawaban yang betul yang A. Begitu kan understand?